Hoax atau fakta? Ya, apa itu? Puan akan naikkan pajak untuk menekan utang pemerintah. Ini gimana Mas Hasil? Narasinya terus nyebar di mana nih Mas Nil? Dan penyebabnya apa yang orang ini bikin narasi seperti ini? Ini lagi-lagi di Facebook ya, beredar informasi di salah satu akun. Motifnya kalau aku lihat ini adalah motifnya untuk dolar ya, nyari klik. Narasi seperti ini: DPR genjot pajak dari rakyat, Prabowo genjot MBG. Jadi seolah-olah DPR itu bisa ngambil pajak. Nah, dan di situ ada Puan Maharani sedang berpidato. Gambar dia, dan kemudian ada gambar pendampingnya itu MBG dan lain-lain. Nah, perlu kita pahami pemerintahan kita itu kan menganut trias politika ya. Jadi eksekutif, pelaksana, legislatif, pengawas, dan yudikatif untuk pengawasan hukumnya. Atau hakimnya lah yang menjadi aparat hukum jika ada pelanggaran. Penyelesaian di akhirnya. Nah, DPR di sini itu bukan dalam konteks memungut pajak. Jadi DPR itu tidak memungut pajak karena dia adalah legislatif. Regulator lah. Kerjanya menyusun aturan. Nggak bisa DPR memungut pajak langsung karena itu adalah pekerjaan dari Ditjen Pajak yang itu notabene adalah eksekutif. Nah, dari pengetahuan ini seharusnya yang bikin hoax ini itu nggak paham, nggak paham dengan lembaga negara kita. Nggak bisa DPR genjot pajak, itu nggak bisa. Yang genjot pajak itu adalah eksekutif. DPR hanya bisa mendesak pemerintah atau meminta pemerintah mempertanyakan, membuat regulasi, itu bisa. Karena DPR itu bukan tukang pungut pajak. Tukang pungut pajak itu bendahara negara, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak. Nah, itu yang memungut dan dia yang kemudian melaporkan pajak naik, pajak turun, dan lain-lain. Begitu kan. Jadi ini kalau di videonya AI gak sih Mas, ini video yang puannya lagi ngomong. Nah, ya. Video ini itu video aslinya itu ada di YouTube. Kemudian diambil sebentar. Kalau video aslinya itu tayang di beberapa media karena diambil dari akun channelnya TV Parlemen ya. Itu kan biasanya live menayangkan berita ataupun informasi yang ada di parlemen. Nah, ini Puan sedang berada di pidato rapat paripurna pembukaan masa sidang 1 DPR tahun 2002-2023. Jadi ini tahun 2022. Masih periode 4 tahun yang lalu. Presiden yang lama berarti kan? Ya, masih Jokowi jadi presiden. Belum ada sangkut pautnya dengan MBG. Itu kan kelihatan masih muda, kelihatan Puannya kan? Lihat. Nah, masih muda. Nah, ini memang ada gabungan AI ya. Iya. Kalau yang tersebar di ini kayaknya AI. Udah di AI, udah ada dikombinasikan ditambahin AI. Karena di video aslinya itu Puan ngomong nggak ada angkat-angkat tangan. Iya. Dan kayak bukan tipikal Puan cara pidatonya. Tidak seperti itu. Dia lebih soft, gaya-gaya Puan itu lebih soft ya. Iya. Kalau dilihat gerakan tangannya dengan gerakan sikunya nggak itu ya, nggak seirama. Nah gitu, tidak ada dalam pembahasan itu terkait dengan DPR genjot pajak. Jadi ini murni adalah hoax. Tapi emang pemerintahan sekarang selain diawasi sama DPR, rakyat lagi ngawasin banget ya Mas ya soal. Emang DPR ngawasi? Iya. Fungsinya kan. Fungsinya ya mengawasi, menjadi kekuatan penyeimbang untuk memberi kritik semacam, tapi seperti itu. Tapi kebanyakan kritik sekarang lebih banyak dari netizen kayaknya. Jadi seharusnya ada juga Dewan Netizen Nasional Rakyat. Dewan Netizen Nasional. Iya. Begitu. Ini disebar di banyak
di mana Mas video ini? Ini beredar di Facebook. Eh, Yang ngasih jempol 468, yang komen 499. hampir 500-an yang komen. Dan ini narasinya seolah-olah DPR itu panjang itu dia. ya ini panjang nih di tengah banyak program pemerintah yang silih bikin berganti. hoaxnya. Ada narasi panjang ya. Ada satu program yang nyaris tak pernah gagal berjalan. Titik 2, memungut pajak dari rakyat. Ini teks yang khas AI banget gitu ya. Nah, yang komen, kita juga harus genjot gaji tunjangan DPR agar kita semakin kaya gitu. Jadi lucu-lucuan udah komennya. Jadi kalau baca komen berita-berita Sarkas-sarkas hoax gitu ya. kayak gini itu bikin Anda bahagia. Karena kita ketawa sendiri. Nah, ada juga yang kritis. Serius dia ngomong gitu. Dia nggak percaya Puan ngomong gitu. Berarti kan dia sekarang kan percaya sama video. Dia nggak percaya video ini. Dia mempertanyakan itu. Tapi yang soal pajak ini memang kan lagi jadi banyak perhatian karena soal yang walaupun penafsirannya berbeda-beda tuh soal pajak UMKM yang lagi di juga tuh. Terus apa ya sekarang? Kalau nggak pajak kita pakai apa? Katanya kayak influencer orang-orang yang cari cuan sebagai apa namanya content creator bakal ada izin apa tuh? Pakai surat izin usaha juga. NIB. ya yang menghasilkan itu juga mungkin ya itu disalah artikannya sebagai bakal ditarikin juga nih influencer bakal ditarikin juga pajak penghasilan dari dia konten. Jadi apa dikit-dikit pajak karena untuk mengenjot anggaran buat pemerintah gitu. Buat program yang bagus tadi. Ya. Apa kebutuhan dasar kita sekarang itu adalah bagaimana makan pasti. Terus apalagi yang darurat yang perlu menjadi isu nasional sekarang yang menjadi perhatian. Kerjaan lah. Tenaga kerja. Apalagi kemarin utusan khusus penasihat yang buruh ya. Said Iqbal. Baru ngumumin kemarin tuh kan ada 2 perusahaan komponen otomotif mau cabut katanya ke Vietnam. Itu akan menimbulkan PHK. Nah, kebutuhan darurat kita adalah bagaimana orang itu tidak hanya makan tapi bisa mencari makan kan. Nah, jadi jangan sampai dong kalau semua anggaran difokuskan ke MBG. Ya berat juga karena banyak anaknya bisa sih bekerja bisa sih makan di sekolah. Tapi bapaknya nggak bisa memberi makan anaknya malam. Karena ada yang bilang juga kalau untuk seorang bapak nyari makan anaknya bisa. Nggak perlu dapat MBG nih. Tapi seorang bapak bisa ngasih anak makannya. Nah, tapi nggak banyak yang yang bisa ngasih bapaknya pekerjaan. Nah, itu dia. Bisa jadi. Kebutuhannya sekarang adalah kemarin ada data juga kan kelas menengah Indonesia itu turun. Artinya orang yang terancam masuk garis kemiskinan itu bertambah kan. Nah, itu yang diwaspadai. Terus artinya jawabannya adalah lapangan kerja. Terus saya baca juga berita afirmasi itu kelas menengah itu penghasilannya udah 2 digit. Apa tuh ya? Itu yang Jakarta doang 12 itu. Juta, Ya, 12 juta untuk gitu mendapatkan MBR itu. Itu apa tuh Mas? Itu Jakarta, Jabodetabek kalau nggak salah ya. Jabodetabek itu angka gajinya untuk bisa mengakses kredit perumahan plafonnya dinaikin supaya dia bisa nyicil rumah. Kalau enggak batas yang nyicil rumah hanya sedikit gitu ya. Rumah MBR ya, rumah subsidi gitu ya atau hunian bersubsidi. Itu dinaikin batasnya. Jadi bukan kemiskinan ya, bukan indeks miskinnya dilebarin enggak. Oke, langsung kita Oke, kawan. kita ketrek soal isu atau narasi yang keempat nih soal Puan akan naikkan pajak untuk menekan utang pemerintah itu hoax Mas Adil? Hoax. Hoax. Akhir.